Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama sekali jagalah kesehatan yang baik, karena semuanya bermuara kepada kesehatan. Dengan kesehatan semua bisa kita melakukannya. Untuk meningkatkan kesalehan kita juga dibutuhkan sebuah kesehatan yang prima. Sekali lagi, dalam bahasa Arab disebutkan as-sihah, kesehatan itu aghlama fi hayatina. Aghlama fi hayatina, yang paling bernilai dalam kehidupan kita itu kesehatan. Semoga yang hadir ini sudah hampir penuh masjid. Mudah-mudahan Allah berikan kita selalu sehat walafiat. Yang kedua, sambungan pertemuan kita yang kemarin. Kita beberapa menit ke depan kita kaji di mana setelah Ali bin Abi Thalib dipanggil dalam keadaan sakit mata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan matanya Ali itu disemprot dengan air liurnya Rasulullah, diludahin ke mata yang sakit, disumbur. Iya. Karena kalau diludahin itu kayaknya iya, begitu disembur, disemprot, iya, disemprot, diludahin. Tapi kalau ngelihat terjemah diludahin di sini. Cuma dipahamin aja, bukan diludahin dengan dahak lah. Diludahin, basaka itu sebenarnya ludah. Diludahin dengan air liur Rasulullah. Disembur, disemprot dengan air liur Rasulullah SAW, sehingga sembuh seperti tidak pernah sakit. Setelah itu jamaah sudah menunggu-nunggu semua. Saya yang akan diberikan, mudah-mudahan bendera itu diserahkan kepada saya. Semuanya mengatakan deg-degan itu. Semuanya mengharapkan bendera itu diserahkan kepada mereka. Kalau di sana namanya bukan bendera, panji. Tapi di sini bendera. Iya. Panji. Ya. Jadi begitu panji atau bendera itu cuma bendera di sini. Iya. Raya disebutkan ini kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia di sini memang bendera. Diserahkan. Jadi begitu diserahkan kepada mereka, masing-masing yang mengharapkan bisa menjalankan perintah, yaitu memimpin sebuah kemenangan. Tiba-tiba bendera tadi atau panji tadi yang diserahkan hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali nih, bendera, pegang. Begitu diserahkan kepada Ali memegang bendera atau panji. Dan Ali langsung bertanya, "Ya Rasulullah, uqatiluhum, saya akan memerangi mereka habis-habisan, hatta yakunu mislana, sehingga mereka itu semua masuk Islam." Perintah Rasulullah dengan bahasa tentara. Apakah bendera yang telah saya pegang ini atau panji yang saya pegang ini, ya Rasulullah, saya akan memerangi mereka habis-habisan
sehingga mereka berubah menjadi muslim seperti kita? Perintah ya Rasulullah. Siap diperintah. Kata Rasulullah, anfudh ala rislik. Bergerak pelan-pelan ya Ali, jangan selalu semangat. Bergerak pelan-pelan Ali. Islam bukan pembunuh. Pelan-pelan Ali. Hatta tanzila fi sahatihim. Usahakan dulu. Jangan terlalu semangat membunuh orang, tidak. Masuk dulu sampai ke kampung mereka, sampai ke tempat mereka. Setelah sampai ke situ, yang Anda lakukan bukan membunuh mereka. Itu bukan tujuan pokok dari Islam. Bukan menghabisin, membombardir mereka. Itu bukan tujuan. Tidak begitu Islam. Pelan-pelan masuk ke kampung mereka, ke daerah mereka. Setelah itu, yang pertama kamu lakukan bukan pedang kamu tarik, tapi ud'uhum ilal Islam. Ajak mereka untuk masuk di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, untuk keselamatan dunia kita, dunia mereka dan akhiratnya. Ya. Kemudian apalagi? Wa akhbirhum bima yajib alaihim min haqqillah fi. Setelah mereka betul-betul nunduk kepada Islam, bilang kepada mereka, ini yang boleh kalian lakukan karena Islam memerintahkannya, dan ini yang harus kamu tinggalkan karena Islam melarangnya. Itu tujuan pokok daripada Islam. Bukan pembunuhan, bukan membombardir orang, bukan mengambil harta rampasan, harta milik orang walaupun sah diambil satu saat. Bukan itu tujuan. Tujuannya ajak mereka kepada Islam dan beritahukan, ini wajib kamu lakukan, ini haram kamu sentuhi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Ali dengar baik-baik. Fa wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, hai Ali, fa wallahi, demi Allah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau sempat satu orang saja mendapat hidayah dengan sebab dakwahmu itu, satu orang saja mendapat hidayah dengan sebab dakwahmu itu, khairul laka min humarin ni'am. Khairul laka min humarin ni'am. Lebih baik, lebih bagus daripada kekayaan sekaya-kayanya. Lebih bagus daripada fasilitas hidup luar biasa yang diberikan kepada Anda. Satu orang mendapat hidayah dengan sebab kebijakan Anda, bijaksana dalam menyampaikan. Kalau sempat dia mendapat hidayah satu orang saja, lebih baik daripada fasilitas dunia segala-galanya. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang kita tarik garis hari ini? Pertama, Ali bin Abi Thalib tidak mengharapkan bendera diserahkan kepada beliau. Tidak mengharapkan panji diserahkan kepada beliau. Tidak pernah mengharapkan. Malah beliau tidak ketemu dengan Rasulullah pagi-pagi itu karena sakit mata. Malah Ali yang diserahkan bendera. Maknanya apa? Banyak orang yang mengharapkan dia dipercaya, malah tidak dipercaya. Banyak orang yang mengharapkan dirinya terpilih, malah tidak terpilih. Banyak orang yang mengharapkan dirinya mendapat hidayah, malah tidak mendapat hidayah. Kalau begitu, semua itu bukan dari usaha kita. Semua Allah yang menentukannya. Itu satu poin besar, itu iman namanya.
Jawab serentak jelas. Yang kedua, yang kita hari ini Ali memahaminya, tujuan Nabi menyerahkan bendera atau panji tanding kepada beliau untuk menaklukkan suatu kaum jika perlu kita bombardir mereka. Itu pemahaman Ali. Dengan bahasa uqatiluhum, saya bunuh mereka, saya perangi mereka. Tapi apa yang dimaksud oleh Rasulullah tidak seperti itu. Makanya biasa atasan dengan bawahan salah paham. Atasan mengharapkan, contoh Soeharto mengatakan kepada tentara pada zaman dulu waktu perang Aceh dengan TNI. Kata Soeharto, tolong selesaikan urusan Aceh. Dipahami di bawah, bombardir, bunuh siapa saja, perkosa siapa saja. Ini namanya antara atasan dengan bawahan gak nyambung. Rasulullah tidak menginginkan begitu. Ali memahaminya, aku bunuh. Itu biasa. Makanya kendala bukan di puncak, kadang-kadang di pelaksanaan di bawah. Jawab serentak jelas. Ali memahami, aku akan uqatiluhum, saya bunuh mereka, saya perangi mereka, saya bombardir mereka. Kata Rasulullah, anfudh ala rizqi. Pelan-pelan Ali melaksanakannya. Lakukan dengan perlahan-lahan. Yang penting masuk dulu ke dalamnya. Itu kan beda antara atasan dengan bawahan. Dua-dua. Pemahaman yang ketiga hari ini, tujuan Islam bukan bombardir. Tujuan Islam adalah bukan membunuh. Tujuan Islam bukan penaklukan dengan menghabisi jenazah orang lain, dijadikan jenazah semua, tidak. Islam adalah ud'uhum ilal Islam, ajak untuk menerima sesuatu yang menyelamatkan mereka di dunia dan bisa selamat di akhirat, yaitu Islam. Itu tujuan pertama. Maka Islam itu bukan agama ganas. Islam itu bukan agama sadis. Islam bukan agama teroris. Islam ini agama mengajak kepada keselamatan Anda sendiri di dunia dan di akhirat. Sudah, itu yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, ini yang paling penting. Visi dan misi Islam setelah mereka bergabung dengan Islam, yang penting ini boleh dilakukan dan wajib, ini tidak boleh dilakukan. Karena menegakkan peraturan Islam kepada masyarakat, ini tujuan daripada pokok Islam itu sendiri. Menegakkan peraturan Islam di dalam masyarakat, boleh dilakukan dan tidak boleh, wajib dilakukan dan wajib ditinggalkan. Menegakkan peraturan itu dalam masyarakat, itu tujuan pokok daripada Islam itu hadir. Jawab serentak jelas. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Fawallahi, ini pasang badan Rasulullah, demi Allah kata Rasulullah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Kalau kamu bijak dalam menyampaikan dakwah, bijak dalam menata masyarakat dengan bendera dan panji di tanganmu, mampu satu orang menjadi muslim, satu orang saja mendapat hidayah dengan sebabmu, lebih baik dari fasilitas dunia segala-galanya yang kamu miliki. Kalau begitu, maaf, Islam melihat bukan Anda hebat di banyak harta, bukan Anda hebat di banyak ilmu, bukan Anda hebat di pengaruh Anda, tapi Anda hebat di saat Anda berbicara menyentuh hati orang lain dan mereka berubah. Di situ hebat kamu. Jawab serentak jelas. Kenapa? Di saat orang lain berubah akhlaknya, berubah cara berfikirnya menuju lebih baik, ini gak mudah, tidak mudah.
dan ini nilai yang paling tertinggi. Makanya hidup ini di dalam berdakwah bukan menghabisin orang, tapi ajak dan terapkan hukum Allah. Satu berubah, satu masuk Islam, satu mendapat hidayah dengan sebab kamu, hai Ali bin Abi Thalib. Satu orang mendapat hidayah dengan sebab kamu lebih baik daripada humrun ni'am. Artinya dengan fasilitas luar biasa yang Allah berikan kepada kamu tidak begitu baik. Lebih baik satu orang mendapat hidayah lebih baik daripada segala-galanya. Jelas? Jelas. Kurang semangat jelas? Jelas. Kalau begitu, ayo kita bergerak dalam masyarakat, buat pendekatan, merangkul, membujuk, mengayomi, jika perlu membantu dan rasa peduli. Sentuhlah dalamnya jiwanya, sentuh jiwanya Bapak Ibu, supaya masyarakat bergabung dengan Islam, supaya masyarakat senang dengan mengamalkan Islam, supaya mereka dekat dengan masjid Allah, supaya masyarakat berubah, mendapat hidayah. Ayo kita rangkul mereka, kita dekatin mereka, kita bujuk mereka, dan kita tidak bebankan sesuatu mereka yang dengan beban itu mereka melarikan diri dari masjid. Ayo. Jangan tunjukkan kepintaranmu dengan masyarakat. Jangan tunjukkan kesombonganmu dengan masyarakat. Jangan tunjukkan kehebatanmu dengan masyarakat. Kekayaanmu enggak usah ditunjukkan. Ayo, jadilah Anda, kalau Anda lebih tua, tanamkan dalam jiwa mereka bahwa Anda ini adalah kakandanya, abang mereka, orang tua mereka, orang dihormati, orang diharapkan. Tunjukkan kepada mereka, lembut dalam berdakwah, supaya Islam ini semakin mendapat sambutan hangat dan sambutan positif di kalangan masyarakat. Jawab yang terakhir, jelas? Jelas. Coba semangat betul ini, jelas? Jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.